It's like a blur when you're working this hard till you get what's yours. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm blasting anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She said that she was cash money. She knows that I live lavishly. I want. Halo Ananda Ibu, apa kabarnya? Semoga Ananda selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan selalu mengingatkan Ananda tetap menjaga kebersihan diri karena masih mewabahnya virus corona di lingkungan kita. Dan agar Ananda Ibu tetap di rumah saja, stay at home, jangan kemana-mana bila tidak perlu ya. Ananda Ibu semuanya, sebelum kita memulai belajar hari ini, persiapkan dulu ya peralatan tulis Ananda untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi kali ini. Untuk absen kehadiran Ananda pada materi hari ini, tulis di kolom komentar video ini nama dan kelas Ananda. Dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar Ananda bisa menerima pelajaran dengan mudah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita hari ini yaitu memahami proses perumusan dan sebagai dasar negara. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan dari materi tentang mampu memahami semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Selamat ya atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar atau yang juga selesai di MI. Hal ini sudah seharusnya disyukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari materi dalam buku. Selain itu, kalian harus mengembangkan belajar mandiri ataupun bekerja sama dengan teman-teman lain untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kalian saat ini segera mempelajari bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sebelum melanjutkan ke pembahasan, coba terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang kedua, bagaimana dengan Gedung Pancasila? Gedung tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alamatnya di Jalan Penjambon nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung itulah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung itu bernama Gedung Pancasila. Melupakan sejarah, perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau diingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Pada bab ini,
kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, akan kita pelajari juga bagaimana Pancasila dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang beragam agar terciptanya keharmonisan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan mensyukuri dan menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat ini. 1. Pembentukan BPUPKI. Berikut adalah penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa yang menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga, perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak yang dipekerjakan secara paksa oleh orang Jepang. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radiman Widyoningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Issey Bangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama kali dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sedangkan yang sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chua Sangi In, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. 2. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima peri kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka
secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Sang-in atau panitia kecil mengadakan anggota di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Rapat Panitia 9 berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang perumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau disebut juga dengan Undang-Undang Dasar. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.